ya? Nggak tahu. Ya. Gugus kemana? Nggak tahu. Ya udahlah, bodo amat, yang penting kita bertiga. Nantikanlah kami semua hanya di Pilotok. OKB. Telat. Waktu kecil hidupku amatlah senang dipiara oh gadun. Tahu lagu itu? Apaan tuh? Itu lagu ini loh, lagu tau gak sih yang lagu masa-masa kecil kayak kalau orang Batak itu kan kalau misalnya di apa empok ame-ame gitu kan, kalau masa kecil kayak empok ame-ame bukan lagu Batak apa sih? Batak tuh yang untuk masa kecil tuh apa sih kita? Lagu Batak tuh yang kalau misalnya buat tepuk apa namanya? Apa? Bukan Nina Bobo, bukan ini loh. Apa? Aduh. Pero Udahlah itu lah. Ini Enggak, pokoknya tuh ada lagu Batak buat kalau empok-empok anaknya gitu loh, bukan yang empok ame-ame. Ada kalau di Jawa kan ada juga kan kalau mau empok-empokin. emang ada di anak. Jawa? Nina Bobo. Itu lagu umum Nina Bobo. Itu lagu umum Nina Bobo. Please Inem tolong ya. Terus apa dong? Kan Anda yang Jawa, kenapa gua nanya ke gua? Saya lupa. Saya kan Jawanya jadi-jadian. Sudah besar di Jakarta. Kenapa ya setiap podcast itu selalu dengan diiringi gua nyanyi dan kalian cengok, ya habis itu ada ketidaknyambungan si Inem ya? Iya betul, selalu. Aduh, gue bingung. Ini jadi kita lagi jadi kita lagi mau ngebahas soal ini loh bro and sista. Kita lagi mau ngebahas tentang ini apa namanya, masa-masa kecil. Wow. Ketika kita masih unyu belum mengetahui apa itu arti gadun, belum mengetahui apa Identitas itu diri. belum mengetahui identitas kita, apakah kita lesbiola ataukah normal. Atau bengkok gitu ya? Hah? Bengkok ya? Iya kan? Atau kita Atau mengetahui hombreng gitu ya? atau kita mengetahui yang coklat atau yang hitam. Apa itu coklat dan hitam? Coklat dan hitam. Ya udah ya, kita mau Oke. ngebahas soal masa kecil. Masa kecil. Ini kita lihat contekan dulu ya guys ya. Jadi kita Apa dong? Pertama. ya, jadi mengingat masa kecil, kita kan perempuan. Sebagai perempuan yang seutuhnya yang memiliki dada asli, bokong asli. Oh. Wow. Coba gue Wow. Wow. Jadi kan yang dadanya asli. Dada lu asli nggak, Nem? Oh ini busa semua. Ngaku ya, Wak? Ngaku loh. Iya loh. Jadi kalau pacar lu ngeremas dada lu itu Waduh, kontennya. Sip. Skip. Kalau ini kalau dada cepet ya. Dia memang dada palsu kan. Kan kita kan perempuan seutuhnya yang memiliki dada asli, Saya sih dada perempuan setengah lelaki sih. Bukan perempuan seutuhnya. Setengah lelaki. Enggak, maksud gua tuh sebagai perempuan yang seutuhnya yang memiliki dada asli. Gua sama Iem kan dada asli, lu kan dada palsu yang penuh dengan busa, ya kan? Terus bokong asli. Sebagai seorang perempuan ketika masa kecil pasti ada namanya kata pertama kali jatuh cinta, pertama ku jemput dapat ku lupa. Hari ini. Nari bunyi ngek. Nah, Ketahuan di atas kasur ya. anaknya pilot Iya toh. benar. Jangan sampai gue sambil tiduran. Kan bilang otak dong. Adegan Modong tok. modong tok. Maksudnya bukan springbird berarti ya? Memang kan. Coba dijelaskan ini. Iya. Expert dia ya. Emang benar ya. Next. Oke, jadi pertama kali yang mau gue tanyakan adalah pertama kali kalian haid. Oh, oke. Tolong ceritakan kejadian pertama kali lu haid dan apa yang lu lakukan. Oke, kita mulai dari yang paling goblok. Yang paling goblok, silakan Inem. Ya kan? Oke, silakan Inem. Ngomong burung apa? Lupanya udah lupa. Hah? Lupa. Dia mah Pertama kali dapat lupa. Astaga. pertama kali haid gue lupa. Jangan-jangan lu belum haid lagi. Wah, itu dipertanyakan ini.
usiamu yang Kan sudah dibilang wanita setengah lelaki. di usiamu 35 tahun. Padahal kalau Bahasa sensor. ya di usia 35 tahun. 35 tahun. Ya 5 tahun lagi lu mau menopause. Lu belum tahu. Tadi kan saya wanita setengah lelaki. Oh ya, wanita setengah lelaki makanya bajunya kayak oh guru nyanyikanlah. Oke, iem. Oh iya. Kalau aku pertama kali dapet sih waktu itu kelas 1 SMP ya. Oh, telat sekali Anda. Iya, telat loh. Kenapa? Dan pada waktu itu nggak nyadar apa ini waktu itu merah-merah apa gitu. Dan pertama kali setelah pertama kali dapet itu bukan ngomong ke nyokap, tapi ngomong ke bokap. Mampus. Karena saking dekatnya sama bokap gitu loh. Dan yang ngajarin pakai softtek merek ya, salah ya. Pakai pembalut waktu itu bokap, Oh. nggak nyokap. Jadi Bokap lu bisa memakai pembalut ya? ngajarin. Pampers mungkin kan dulu pernah masangin Eh, pampers. maaf. Pampers. Bentuknya seperti apa? Celana. Pembalut. Bentuknya seperti apa? Mirip. Ya Betty lah, Betty. Oke, lanjut skip. Lanjut ya. Aduh. Terus jadi awalnya itu Nah. pas kapan maksudnya udah dapat begitu, kasih tahu ke bokap, terus bokap ngajarin cara pakai pembalut, ya kan. Tapi karena aku dulu masih nggak ngerti cara-cara maksudnya masih kayak geser-geser gitu loh. Tau kan kalau pembalut tuh kan dulu kan kita nggak ngerti ya, ada yang sayap, ada yang enggak gitu kan, panjang apa enggak kan dulu kan nggak yang gimana sih waktu kelas 1 SMP kan pasti nggak ngerti kan, masih awam kan. Jadi pernah loh aku, terbodohnya aku waktu itu karena nggak bawa softtek, nggak bawa pembalut, aku dulu pernah pakai alasnya itu tuh nggak, lapis celana dalam lagi. Lagi buat apa? Waktu nggak ada pembalut di sekolah. Jadi lu pakai celana dalam double gitu? Enggak, celana dalam dilipetin gitu terus disompel ke itu. Bentar dulu, bentar. Tuh. Bentar, gua harus membayangkan biar gua mengerti ya. Iya, dulu pakai Bukan masa Gue itunya. pernah juga. Maksudnya lu pakai celana dalam, jadi lu punya celana dalam lagi atau lu cuman kempit aja tuh celana dalam yang lu pakai? Enggak, jadi celana dalam itu yang kan celana dalam pakai, terus dilapisin buat itunya, dilipet dulu tuh celana dalam lain, diambil lagi celana dalam, dilipet, disompel ke situ. Itu kan orang-orang julu banget kan, sebelum ada pakai pembalut, ya nggak sih? Oh, itu zaman dulu kayak gitu. Iya, Masa dulu sih? nyokap ya, benar. Oh, dia orang nyaman dulu. Oh soalnya. iya, tahu umurnya berapa, berarti udah kepala keempat. Masya Allah. Untuk gue tadi di podcast pertama gue udah pernah ngomong gue kelahiran tahun 91 ya. Jadi gak tua banget lanjut. Jadi waktu itu paling tergila sih itu sih, maksudnya pernah ngalamin kayak gitu. Tisu pun pernah, saking waktu itu nggak bawa pembalut cadangan, Jadi pakai tisu. pakai tisu. Kenapa kalian tidak berpikir menggunakan plastik? Kan plastik kagak nyerap. Oh iya. Ya gimana dong? Tapi Aduh. kalian pernah pakai menstrual cup nggak sih? Apa itu? Enggak. Menstrual biasanya kalau orang luar tuh pada pakai menstrual cup gitu sih. Tiba-tiba dia pintar guys. Iya. Coba. Mungkin si Nun tahu kali ya. Kalian nggak pernah tahu menstrual cup? Oh sombong, orang nggak tahu. Kalian nggak tahu? Emang pernah pakai? Nggak pernah, cuma nonton doang. Oh, belum. Nggak usah ngomong kalau gitu. Tahu, kirain dong. Kan ini kita lagi ngomong bahas waktu zaman dahulu. Gak ada menstrual cup, adanya tuh kebodohan. Ya kan? Ya lu kan emang tipikal orang-orang yang jarang move on ya. Jadi kebodohannya masa lalu sampai sekarang masih aja bodoh. Aduh, ada lagi. Kalau gua ya, kalau Barbara itu gua waktu pertama kali haid itu kelas 5 SD. Cepet ya? Cepet banget. Mungkin kebanyakan nonton video porno kali. Nonton video porno kuliah. Kagak. Hormonnya tinggi nih, kadang hormonnya tinggi. Loh, dia kelas 5 SD gila. Enggak. Gue nonton video porno SMP. Enggak, kalau waktu SD itu mungkin
hormon gue cepet kali ya. Jadi Iya. kan tapi teman-teman aku pun juga Subur artinya. subur sampai sekarang juga badan gue subur. Jadi teman-teman aku kebetulan juga udah pada dapat juga, udah haid juga. Kelas 4 udah pada haid. Kelas 5 sebenarnya nekat pas lagi haid itu tuh aku cuma tahu gini, cowok-cowok tembus tuh. Nah, gue mikir itu merah-merah apa masih tembus chat gitu atau apa. Gue nggak berpikir yang aneh-aneh ya kan. Namanya juga pikiran anak kecil kan. Pas kelas 5 gue pergi perjalanan ke ke Bandung. Dari kota gue yang kecil itu yang nggak mungkin kelihatan di peta. Ya. Habis itu gue ke Bandung, karena kan kebetulan kan kakakku kan lagi kuliah di Bandung, nah aku masih SD. Pas lagi di perjalanan, tiba-tiba lu merasa kayak namanya ada lengket-lengket manja di pantatmu. Oh. Ya kan? Dan melihat Belum, kan lagi perjalanan. Oke. Ih kok lengket-lengket manja di sekitar pantat ya kan? Terus hangat-hangat gitu ya. iya, terus tiba-tiba aku merasakan ada tusuk-tusukan pijitan cantik di sekitar perut bawah gitu kan. Aku bingung, ini ada apa? Terus kan gue goblok ya, perkara lengket-lengket gue gesek-gesekin aja paha gue. Gue gesek-gesekin, gak lengket, tapi mikir nih kenapa gitu. Tapi sampai berak di celana. kagak coy. Lebih panas sih kalau biasanya kalau berak di celana tuh anget gitu. Dia kayak ekspert kalau berarti celana itu. Nah terus lengket kan, terus apa ini? Akhirnya berhenti kan ke di rest area. Pas turun, tiba-tiba aku melihat di jok mobil papaku penuh dengan noda darah. Bapak gua, anakku, jok papa mahal, bukan anaknya yang ditanyain tapi joknya yang ditanyain. Sedih aku. Luar biasa. Iya kan, langsung anakku, jok papa mahal. Terus habis itu, ini kenapa? Ini kamu tembus. Ada makannya gerasa kerusuk. Kan sambil menikmati. Gue lagi cerita, lu makan lagi. Tolong kalau orang berbicara ada tanggapannya. Ih, si Ina mah suka-sukanya aja. Iya, ya Ayo, terus. Ma. Terus habis itu akhirnya kakakku bilang, dia kamu harus pakai pembalut. Apa yang ngajarin ya? Iya, waktu itu kakakku. Oke. Tapi yang melihat darahku pertama kali adalah papaku. Iya, kan sedih kan? I'm so sorry papa, tapi itu real. Pembalut itu ada macam-macam. Ada yang pakai wings, sama ada yang tidak pakai wings. Aku wings gak wings. Itu adalah inem. Tadi gue bilang kan ke kalian semua bahwa inem itu kalau nggak makan tidur, makan tidur kan sendawa ya kan hidupnya begitu aja kan freelance ya. Terus ya udah jadinya kakakku mengajarkan itu, ya udah akhirnya gue mengetahui bahwa oh ternyata kita tuh bakal ada keluar darah setiap bulan. Ya udah selesai pakai pembalut, akhirnya gue mengerti gitu kan, oh ini ada wings, no wings, terus tidak ada ukuran, adanya panjang 27, 30, 35. Apa itu yang panjang? Pembalutnya. Pembalut. Dalam keadaan di pagi hari. Apanya emang ngembang? Kalau dia menyimpan darah sangat gede. Oh iya, benar kan? sekali. Kenapa? Tolong Anda, Kenapa saya? belum waktunya, biarkan Barbara dulu. Tapi itu ya cerita kita tentang perkara pertama kali haid. Terus itulah sedihnya kita ya di Indonesia ini ya. Kalau misalnya harusnya kan dikasih tahu, cewek itu akan mengeluarkan darah tiap bulan. Kan kita ada pelajaran biologi. Tar dulu. IPA. Ya. Dulu SD IPA ya. IPA. Biologi kan zaman-zaman kita udah masuk SMA ya. Harusnya kan dikasih tahu. Kenapa nggak dikasih tahu? Sebenarnya itu pembelajaran dari pengalaman, maksudnya dari pihak keluarga dulu sih sebenarnya, nggak harus sekolah Itu dulu. bukan pembelajaran di sekolah sih, tapi kalau di sekolah luar sih biasanya mereka malah dikasih tahu cara pemakaian kondom. Education. Kenapa ini harus ngomong kondom? Kita bahas pembalut dan Anda bahas kondom. Coba kasih korelasinya antara pembalut dan kondom. Edukasinya udah beda. Kan sex education. Sex edukasi. Itu seks edukasi. Seks edukasi, pelajaran yang Yang enak-enak.
luar biasa. Nah, masa kecil lagi. Oh. Itu kan pertama kali haid. Pasti ada masa Masih 6 nggak? kan dia bilang dia lupa. Oh ya udah. Dia kan dibilangnya nggak haid sampai umur 35 tahun ini belum. Oke, terus yang lain. Oke. Masih kecil juga. Kan kita udah pertama kali haid. Pasti juga ada yang namanya terakhir-terakhir kita masih merasa kayak namanya ngompol dan di celana. Oh, itu aku punya pengalaman itu. Nah, ya terserah mau masa kecil atau apa, pokoknya terakhir kamu celana atau pipis celana. Biarkan Inam duluan biar kerja. Ayo. Nah, kalau saya pas seringnya pas SD sih sering banget ya. Apa sering apa? Bukan di celana kan. Waktu SD. Ceritakan. Ya nggak enak aja, dulu kan saya pemalu banget kan. Jadi saya malu. Mesti ini udah kenceng. Oh, ya. Mesti tanya WC di mana lah yang gitu. Ya jadi waktu itu saya lagi sakit perut kan di pulang sekolah tuh. Cuma malas apa tuh udah di mobil jemputan. Saya kan dulu ikut jemputan di SD SMP ikut mobil jemputan. Anak komplek. Ya beda anak komplek. Ya itu kan soalnya sekolah swasta jadi ada mobil jemputan. Oh, anak swasta, lebih dibilangin lagi anak komplek dan kaya. Biasa aja kali. Terus? Enggak, tapi di Ciledug sih jauh juga. Terus? Ya gitu ya pulang sekolah pengen apa tuh udah sakit perut, tiba-tiba di jemputan kita lagi pada nungguin temen. Tau saya sakit perut nggak mau ngomong gitu, ya udah kayaknya dia berak gitu di celana. Karena nggak mau ngomong. Iya makanya bau siapa nih bawa ikat di celana. Itu waktu SD gitu. Berarti waktu SD lo boker di celana, pipis celana pernah? Iya kan jadi satu itu bukan berak. jadi dia tuh konsisten. Jadi ketika dia boker sekaligus dia pipis celana. Dan itu di mobil jemputan itu. Di mobil jemputan gitu. Itu mobil jemputan antara Itu mobil udah sempit ya. Terus ada orang yang boker, Panas. pipis lagi. Panas. Cium gak tuh harum-harumnya dah. Mobil. Wah, Jadi maafkan saya untuk teman-teman SD saya. wah, luar biasa. Encer nggak? Enggak sih, agak padat. Kayak encer dia nggak terlalu berceceran agak gitu. padat dia peragakan dari tangannya padat aja. Kalau saya langsung kasih ke ART. Makanya katanya harus coy. Ih, sumpah ya. Itu umur berapa? SD kelas? SD sebelum kelas berapa ya? 3. Oh, alah. Jadi lu kasih tahu Masih nggak ngerti. lu datang gitu, Mbak apa? Baju saya sama celana dalam saya. Bahasa kayaknya nggak dibersihin. Gak tahu diri. Dia. Jadi sekarang gantian si Iin. Iya. Oke. Kalau aku dulu kencing di celana tuh SD masih kencing loh aku. Pipis ngompol gitu di tempat tidur. Terus? Nggak tahu kenapa istilahnya tuh kayak di dalam mimpi tuh maksudnya gini, udah ngerasa aku pengen kencing dari kamar mandi nih udah ngerasa, ayo udah, tata bangun udah kayak pulau aja itu kan tempat tidur. Ya ampun, itu tuh sampai SMP ya, SD sampai SMP deh, pokoknya aku masih ngompol terus deh. Kalau pup Oh, pup juga pernah tuh. Sama kayak, tapi aku bukan di sekolah ya. Jadi waktu itu dititipin sama bokap nyokap di rumah keluarga tante. Nah, tanteku ini kan kakak kandung bapakku, bokap lah kan. Jadi pada saat itu tuh pengen pup gitu kan. Terus malu-malu gitu. Sorry ngomongnya. baik banget gue ya, dikasih minum dong. Malu. Minum. Dikasih pokoknya udah pup itu ngerasa ternyata udah pup di celana kan. Terus aku takut ngomong sama tanteku. Akhirnya itulah, ya ampun sampai sekarang masih penyesalan sih kalau ngeliat tanteku kan. Kayak Oh my god, ada sendawa lagi tuh aku. gak
tinggal kentut doang dia ya, tunggu reaksi. Tunggu ya, Anda akan lihat nanti Idam akan kentut. Saya nggak akan kentut, saya nggak akan kentut. Udah lanjut. Lanjut. Terus ya udah, pas udah itu berak di celana waktu kecil kelas berapa SD, aku tuh bukan mencuci gitu loh, saking takutnya sama si tante, akhirnya simpen di dalam kardus-kardus gitu loh. Hah? Lu disuruh taruh kardus Iya, kardus? sama celana. Aku pernah kok, segila itu pernah dulu kecil. Ternyata Pernah kok sama aja mengalami ya. kayak gitu. Ternyata kita sama juga. Kalau di kardus kalau aku lebih gila lagi. Iya, lu kasih ke orang. Lu lebih gak sopan sih kalau gue bilang. Kalau gue takut karena kena marah. Terus? Akhirnya kecium lah sama kakak aku kan, bau apa ini kan. Ya kan kalau kayak gitu kan pasti lama-lama ketahuan juga, namanya juga bau begitu kan. Kakak aku sih nggak ngomong gimana, cuma dicari ketemu, terus dia nggak ngomong apa-apa sama aku. Ya, aku juga diem doang dong. Oh jadi kau tidak dimarahin gitu? Enggak sih, cuman kan mereka tahu kan, mungkin pada saat itu aku masih kecil, jadi ya mungkin memaklumi kali ya mereka. Nggak marah kok, mereka nggak apa, cuman ya mungkin dalam hati kita nggak tahu ya gitu kan. Tapi kan masih kecil. Masih kecil, SD cuman ya? kalau sekarang nih kalau setiap main ke tempatnya si tante, masih kayak aduh, masih kayak bersalah dalam hati, ngerti kan? Buset, itu kan udah lama banget tapi Ya namanya masih, saya aja udah biasa aja. ART-nya masih ada nggak sekarang? Ya udah. Gimana lu bisa malu, woy? Kalau gue kan tante sendiri, tuh sering main ke rumah dia kalau pulang gitu kan. Jadi kayak masih, kalau ngeliat itu kayak masih bersalah gitu aja gitu, karena belum pengakuan. Iya. Gitu doang. Dia orangnya tahu diri. Iya. Tahu dan Kalau- diri. Kalau beda Ya. Kayaknya orang kalau denger kayak kasihan Inem selalu dibully, Barbara terlalu jahat. Anda bisa tahu sendiri. Betul. Hei, Anda coba kalau kalian berteman dengan Inem. Luar binasa. Oke, kalau gue ya Barbara ya. Kalau aku tuh, kalau waktu aku tuh berhenti untuk boker celana dan pipis celana itu sejak masuk TK udah berhenti. Mungkin karena gue kan entertainer sejati ya kan. Lu ketutup loh sama kamera tuh, mikrofon lu sama muka Udah Si siapa? si Inem. Dia kan emang hidupnya kan kayak nggak mau dilihat. Karena di balik layar saya tidak mau Ya suka-sukamu lah. terus Jadi kan gue kena perkara entertainer sejati kan, dan memiliki ego yang sangat tinggi. Jadi anti yang namanya aku akan celana ataupun pipis celana. Pernah jaga juga. image ya, jaga Tapi image. nggak jaga image, tapi ya bener sih jaga image sih. Jadi nggak pernah, setelah umur 4 tahun tuh udah nggak pernah lagi. Oh. Nah tapi terakhir gue boker celana itu bukan waktu kecil, Tapi waktu kerja. gila sih. Itu lebih Itu umur berapa? Waktu kerja yang 3 tahun yang lalu. Jadi gini ceritanya. kecil ya. Kayak gini ceritanya. Jadi kan gue tuh kan dulu kan kalau pulang ke rumah gue naik busway. Ya. Gobloknya gue adalah gue kan makan banyak, terus kayaknya tuh pengen dikeluarin. Gue pikir daun jati Cina, lu tau daun jati Cina kan? Tahu. Oh yang, ya. yang bisa mengeluarkan tinja-tinja ya kan? Berkali-kali. Nah, gue pikir daun jati Cina itu efeknya itu minimal setengah jam, ya kan? Gue minum daun jati Cina tuh jam 3 sore, tidak ada efek apapun pada jam 5. Pas ketika aku jam 5 sore pulang, masih di busway lah, itu setengah 6 sore, jam 6 sore, tiba-tiba ada guntur dalam perutku. Rujuk. Ku melihat tidak ada perhentian dan WC. Terus biasanya kau di saluran air saja, saluran air. Gimana busway loh, saluran air gimana? Oh, busway. Tadi kan gue bilang busway. Jadi Busway. kau nunggu di busway di haltenya. Udah naik busway. Kalau tunggu itu di halte ya. Sabar. Gak usah. Gue udah kayak anjing galak aja. Makan. Jadi di busway ya kan, terus
Aku udah gini kan, ya Tuhan apa yang harus aku perbuat, berikanlah aku hidayahmu Tuhan. Ya masalahnya kan gue nggak tahu kamar mandi di mana, ya kan, haltenya juga kan kalau misalnya turun, gue kan harus tahu gue harus melabuhkan gue di mana, ya kan, gue kan perlu dilabuhkan kan. Dan semak-semak. Hah? Jadi semak-semak. Masa gini, ada pernah minum Oralit. bukan oralit, minum daun jatuh Cina nggak? Itu lu tuh tidak akan pernah utuh, tidak akan lembek. Habis itu pemberhentian lah. Akhirnya gue memutuskan untuk ke apa ya, di Waktu itu di halte mana, ingat nggak? Cawang. Oh, Cawang. Cawang kan ada yang mallnya tuh. Aku lupa Cawang apa ya. Udah lewatin Cawang Uki. Oh, ini PGC. Ah, ya. Oh, oke. Akhirnya bisa diam dulu, kamu kerasa krusuk. Kedengeran nanti di situ krusuk lu makan. Makin lagi buat dia kan. Ya kan, emang manusia laknat. Udah gitu kan. Akhirnya gue ke PGC. Itu kan gue udah kentut kan. Aku sudah merasakan namanya kehangatan di sela-sela pantat. Gue udah memikirkan, ya Tuhanku jangan sampai seluruh busway itu mencium aroma surgawi yang aku keluarkan. Terus akhirnya aku turun ke PGC. Itu masih bisa ditahan. Kayaknya sepertinya kalau sudah ada anget-anget di selangkangan itu berarti sudah keluar. Astaga. Tapi belum kecium kan? Usaha ya? Itu Apa ya? belum kecium kan? Kalau aku sendiri sih tidak mencium, nggak tahu kalau sekitar. Tanpa usaha ya. Gue ngebayangin soalnya nih. Main Ada yang mengalir imajinasi. nggak dari paha Belum. Karena aku kempit pantatku itu. Jalan berarti begitu ya. Kempit ya, berarti jalan ya. Ibarat kayak perawan kan gua kempit. Jadi segala gua gerak otot-otot pantat gua menarik itu semua supaya tidak mengalir. Terus akhirnya tuh nyampe akhirnya kan di perkantoran tuh, karena kan di PGJ agak jauh, jadi kan sebelahnya ada perkantoran. Aku bilang, Mbak ada kamar mandi di sana? Oh ada, tapi yang Mbak kan dari luar nggak boleh. Oh enggak, saya mau beli minum. Karena sebenarnya di sana ada minum kan. Gue kempit, terus gue masuk kamar mandi. Pas ketika aku buka, ulala, banjir bandang tsunami. Itu ke toilet langsung kan? Di toilet. Terus gitu kan gue bingung ya, mau gue bersihin juga semuanya akan sia-sia. Ya kan? Apalagi juga kan? bukan masalah itu, WC-nya juga WC apa sih? WC kering. Gimana cara kita ngebersihinnya, bener nggak? Iya. Akhirnya yang kulakukan adalah kurelakanlah pons makeupku untuk menaruh cara dalamku yang masih ada nya. Pons ya, tepat buat makeup. Aku masukkan tuh cara dalam penuh itu. Tuh, set, gua taruh lah di tong sampah dengan asumsi enggak, ding, sebelumnya aku siramin dulu dengan parfum. Aduh, kasih bumbu ya. Ulala. Itu luar biasa sih. Isengnya banget dia ngebuka begitu. Kan posnya bagus. Iya, bagus. Terus. Karena gue nggak punya plastik, gue taruh di situ, dan di dalamnya yang penuh dengan tsunami itu, gue siramin dulu sama pewangi supaya setidaknya sampai aku setengah jam keluar dia masih berwangi harum. Asumsi saya seperti itu. Setengah jam kemudian tiba-tiba bau lagi, terserah Anda. Bener-bener. Ayo tuh. Habis itu gue taruh, habis itu gue ganti celana deh gitu kan. Celana dalam. Kan gue mau pulang ke rumah mama. Wih, untung ya. Iya, untungnya Ada celana backupan. Kalau nggak Iya. sembriwing gitu ya. Ah, Sembriwing. ya kalau misalnya pakai tas ya udahlah ya kan, angin bawalah baunya. Jadi gue tuh mau celana dalam gue pakai. Cuman ya itulah, jadi kalau misalnya gue melewati PGC dan melewati kantor itu Teringat ya? Teringat celana dalamku. Ponsku. Iya loh. Di mana-mana kalau punya pengalaman kayak gitu pasti akan teringat gitu kan. Iya. Sama halnya dengan aku yang tadi pulang ke tempat tante, pasti akan teringat itu. Iya. Sama kan? Iya. Nah, Tapi gue gak ngerasa bersalah sih. kan gue ngebuka. Kalau aku kan ngumpetin.
Iya pasti kan. Iya sih bener sih. Cuman itu joroknya masih sama. Gue ada yang terakhir ya. Gue di podcast kita terakhir ini ya, kebodohan gue. Lu paling lucu. Pastilah. Kalian tahu kan, aku itu kan hidup penuh dengan drama dan pengen menjadi seorang entertainer sejati ya kan. Jadi gua itu suka menonton kartun. Dulu tuh di dalam kartun itu ada pohon yang bisa mengeluarkan uang. Oh. Dia nanam uang, habis itu pohonnya itu jadi keluarin uang logam kan. Ini pernah deh nonton. Di kartun kan. Sebagai seorang anak yang terlalu kreatif, Jangan bilang ikutin. iya. Jadi mama aku nggak mau ngasih uang tuh buat aku beli komik. Aku colong lah celengan mamaku. Nah, Ada 500-an di situ kan. Rp500. 500 rupiah kan, ada 1.000 rupiah Iya, di situ. Aku ambil, nggak ambil satu sih. Aku kan orangnya kan kalau totalitas jahatnya ya. Aku ambil lah 5 atau 6. Dia suka foto ya. Oh iya dong. Sakit jiwa sih. Terus Itu bukan penyakit sih, iseng sih. bisa 5 sama 6 gue ambil. Terus gue tanam lah, gue singkirkan lah tanaman singkong mamaku. Demi menanam itu. Menanam uang. Udah ku tanam uangnya, ku ambil pupuk mamaku, ku taruh pupuk di situ. Wow, Jangan ditiru ya. Habis itu ku siram pakai air guys. Luar biasa. dan yang tahu ini siapa? Diceritain nggak berapa hari kemudian ditunggu? Nggak ada. Oh, Nggak ada. Sampai sekarang kayaknya kalau entah ada yang ke rumah lama gue, mungkin dia menemukan harta karun itu. Mungkin sekarang udah berbunga kali ya. Berbunga kali. Nah itulah gobloknya gue tuh, gue tunggu 5 hari, seminggu, kok dia nggak berbuah-buah. Buah-buah dan yang batu, terlupakanlah hal itu. Iya. Itu kebodohan pertama. Ada kebodohan kedua. Banyak ya, Wak? Terakhir, Oke. abis itu kita tutup podcast ini. Karena podcast ini udah gue BO di celana waktu kerja, terus kebodohan gue waktu kecil, gak ada jodoh gue di sini. Jangan dong. Kebodohan gue kedua adalah, lu tahu kan zaman dulu itu ada Metal Garden kan? Ya, Tom. Toming seto. Wombing Pai, Wokece Ai. Iya betul kan? Ah. Dulu gue kan agak-agak putih ya. Iya. Makanya gue jadi sancai. Pengajaran sancai dia sama ya di real world. Makanya. Dulu gue kurus. Sekarang gue Iya bener dia kurus, Wo. Iya dulu gue kurus. Sekarang gue kurus kalau dilihat dari jauh banget. Gitu. Dilihat dari Monas gitu ya. Nah habis itu Terus kakakku meminjam DVD rental. Dulu kan masih mainnya rental iya. DVD ya. Metal Garden. Lagi nih kartun lagi nih. Di kartun kan kalau kita taruh buku di bawah bantal, itu kan akan membuat kita jadi pemeran utama dalam buku itu. Ya kan? Akhirnya ku bawalah DVD yang adegan Toming ciuman sama Sancai. Ku taruhlah di bawah bantal buat tidur. Tahu-tahunya gue gak mimpi, besoknya itu DVD pecah. ini kayaknya terinspirasi dari terinspirasi dari kartun, film. Udah apa lagi nanti ya? Ya itulah, bukan Pengen mencoba segala sesuatu iya. ya. Kita itu hidup harus penuh dengan warna. Pelangi. Keluarga pelangi, ya pelangi family ya, Rainbow family. Itulah ya pembahasan kita waktu zaman kecil ya, kebodoh-bodohannya ya. Jadi bisa kalian tahu siapa yang paling bodoh. Oke, jangan lupa like, Komen, Share. serta subscribe baik yang di Spotify atau apapun lah ya yang ada di nanti bakal muncul ya, muncul ya. sama di channel kita. Iya. Sampai jumpa, bye bye. Semua hanya di Piloto.